Halo, Oke semua. Eh, Partisipannya baru satu. Dan kemana ini? Saya pikir apa? Udah ngumpul. Aduh, share screen. Internet saya lagi agak gangguan ya. Jadi mungkin agak sedikit kita percepat pertemuan hari ini. Oke, ya. Oke, kita mulai ya. Lagi teman-teman. Jadi untuk pertemuan hari ini kita masuk ke form. Oke. Jadi sebelumnya jangan lupa ya untuk tugasnya hari ini terakhir. Jadi sebelumnya kalian kalau udah kerjain tugasnya mungkin udah sedikit tergambarkan gitu ya beberapa HTML gitu dan beberapa fungsi dari si form ini. Oke, nah jadi si form ini merupakan hal yang penting ya dalam pembuatan suatu web karena si form ini untuk menerima informasi atau sebuah input. Oke, nah jadi si form ini bisa dikatakan sebagai media gitu untuk berinteraksi gimana cara aplikasi kita berinteraksi dengan user atau pengunjung. Oke, nah si umumnya si form ini bisa berupa form pendaftaran, bisa berupa kolom komentar atau apa itu merupakan suatu login user segala macam itu merupakan suatu form gitu ya. Oke, nah si form ini juga salah satu media ya salah satu media gitu atau apa untuk kita bisa nyimpan data tersebut ke dalam file atau ke dalam database. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini beberapa contoh form mungkin kalian juga udah pasti ingat. Entah itu form pendaftaran, entah itu ketika kita lagi melakukan pembelanjaan atau masukin ke dalam keranjang pembelanjaan. Oke, ataupun lagi menulis suatu kolom komentar. Nah, ini merupakan suatu form, baik itu simple maupun kompleks. Oke, nah, tujuannya kita untuk dapat ini, pertama untuk komunikasi dengan si user. Oke, gimana cara aplikasi kita berkomunikasi. Yang kedua itu kita mendapatkan data gitu yang kita butuhkan dari si user tersebut. Oke, nah untuk bikin form itu sebenarnya ada dua. Oke, yang pertama itu kita butuh form itu sendiri. Yang kedua ini kita butuh satu buah file lagi nih untuk ngeproses gitu atau menerima file yang nanti dikirimkan oleh si form tersebut. Oke, nah jadi kita butuh minimal dua gitu ya. Bisa kita gabung, cuma umumnya tuh kita bisa agar lebih rapih. Oke, nah ini pertama kita butuh tag, untuk membuatnya juga cukup simpel. Kita cuma bikin tag form aja. Jadi kita bikin tag form, lalu setelah itu di dalam tag formnya itu kita tinggal masukin beberapa atribut gitu kita butuhin. Oke, ini struktur dasarnya sih seperti ini ya, atau di bawah itu kita bikin tag form, lalu biasa ada dua metodenya apa. Oke, metodenya itu biasa ada dua, ada get ataupun post. Lalu kedua tuh actionnya apa. Setelah formnya ini diproses atau apa, nah action selanjutnya itu dia mau diapain, kita arahkan ke file berikutnya atau kita kirim datanya kemana, itu bisa ada di action. Oke, nah ini tadi ya atributnya dia tadi ya, metodenya itu ada dua, sebenarnya ada sekarang ada banyak gitu, ada ada post, ada get, ada put, ada delete, ada patch, kita tapi yang paling banyak digunakan tuh dua ini, post dan get. Oke, nah dengan sesuai namanya ya, dengan metode get ini tujuannya tuh kita untuk uh, mendapatkan gitu nilai dari enam variabelnya dan biasanya itu akan muncul di dalam si URL browser ya kita. Oke, jadi dia dari sisi security itu nggak aman karena nilai value yang kita kirimkan itu bisa kita lihat nih atau bisa dibaca gitu dari si URL browser tersebut. Oke, nah jadi si method get ini lebih cocok
untuk pengiriman variabel apa yang nggak butuh keamanan lebih gitu ya. Oke, lalu kalau untuk method post ini nama dan variabel itu nggak muncul di dalam si variabel URL ya. Oke, jadi data yang kita inputin ini biasanya tuh apa lebih cocok kalau yang kita inputin tuh ada banyak gitu. Entah contoh formulir pendaftaran, itu kan banyak banget tuh datanya, itu nama, jenis kelamin, tanggal lahir, gitu, tempat, umur, segala macam. Nah, datanya cukup banyak. Nah, kita pakai method post ini akan lebih cepat. Oke, nah, misalkan kalau untuk method get ini, contohnya apa ya? Contoh kita mau nampilin halaman detail, gitu. Halaman detail dari user, kita cuma perlu tahu ID usernya. Nah, kita pakai method get juga cukup oke tuh, karena ya udah halaman yang ditampilin itu cukup ID user. Oke. Nah, setelah kita udah bikin formnya, nah di dalamnya itu kita bikin namanya tag input. Oke, nah jadi tag input ini merupakan properti atau elemen gitu ya dari si form tersebut. Jadi tujuannya ya kita mau bikin apa? Ada elemen-elemen apa aja di dalam form kita ya. Oke, nah contoh di sini misalnya dia pengen bikin ada kotak teks gitu ya, atau text box atau ada kotak pilihan. Oke, berbentuk text box gitu atau berupa tombol dan lain-lain segala macam. Nah, penulisan teksnya ini biasanya input gitu. Setelah itu tipenya apa? Oke, nah beberapa untuk tag input ini kita nggak butuh penutup. Oke, jadi biasanya kita langsung aja gitu tag input tipenya apa udah cukup gitu, kita nggak perlu ada penutupnya. Oke, dan caranya itu ya si form inputnya itu harus ada di dalam si formnya nih. Coba kalau kalian taruh di luar itu tuh muncul, oke, tapi ketika disimpan datanya itu nggak akan terkirim gitu di dalam si formnya itu, karena itu merupakan bagian bagian di luar dari si form tersebut. Jadi ketika kita simpan gitu atau ketika submit, datanya itu nggak akan dikirim. Sorry, nggak akan ditangkap oleh si form tersebut. Nanti kita contohkan. Oke, nah ini beberapa contoh input tipenya ya. Oke, jadi ada input tipe teks, ada input tipe password. Ya, teks itu untuk bikin kotak teks. Gitu. Kalau password itu sama seperti kotak teks, cuma bedanya apa yang kita input itu nggak muncul gitu. Semuanya itu diganti dengan tanda bintang. Lalu ada checkbox untuk membuat suatu pilihan gitu ya. Atau checkbox ini untuk membuat pilihan yang lebih dari satu. Sedangkan kalau radio box itu kita cuma bisa pilih salah satu aja. Jadi tinggal sesuaikan kebutuhan kalian. Kalian butuhnya itu checkbox atau textbox. Kalau ada input tipe file untuk upload gitu kan, ada input tipe reset. Jadi untuk menghapus semua isian form yang ada. Dan juga ada tipe input submit gitu untuk menyimpan datanya gitu atau ngirim datanya sesuai dengan action tersebut. Oke. Nah, di dalam si atribut si input tadi, ini kan kita baru bahas tipenya doang ya. Nah, ada beberapa atribut lagi. Oke, nah selain tipe tadi ya, tipe yang mau kita buat sendiri, entah mau tipe teks, password, teks area, text box. Nah, setelah itu ada beberapa atribut. Di sini ada name, ada value gitu kan, ada required. Nah, ini ada yang wajib, ada yang opsional itu sesuai baik lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh name ini untuk ngedefinisiin nama dari objek input tersebut gitu. Jadi contohnya kalau nanti input teks kita tuh ada 2 atau ada 3 gitu kan. Ketika di submit, cara kita ngebedain gitu kan. Input teks yang pertama itu isi data tentang apa, input teks kedua tentang apa, input teks ketiga tentang apa. Nah, kita tahunya itu berdasarkan dari si name ini nih. Ya. Dengan kita memberikan nama, kita jadi tahu. Oh, input teks kotak pertama itu adalah halaman nama. Gitu. Input teks yang kedua itu adalah kota tempat tinggal. Oke, nah value ini adalah untuk nanti value yang diisi ya untuk nilai dari si value-nya tersebut. Oke, ini bisa tergantung ya, bisa kita berikan nilai di awal itu kita inisiasi nilainya di awal atau kita kosongin aja supaya nanti ketika si user input ya berarti nilai dari si user input itu adalah value dari si input text tersebut. Oke, nah required ini cuma untuk nandain gitu bahwa form ini wajib diinput atau tidak. Oke lah, placeholder ini ngasih informasi singkat gitu kan, bahwa form ini mengenai tentang apa.
Akses ini untuk menentukan kotak teks gitu ya. Lalu setelah itu udah ceket itu untuk kotaknya langsung gitu, secara default apakah dia checklist atau tidak. Oke, kita oke, kita langsung aja bikin, kita pakai yang ini. Table kita bersihkan aja ya. Oke. Oke. For lagi. Nah, ini seperti ini. Jadi sebenarnya kita udah bikin sebuah form gitu ya. Cuma belum ada isinya apa-apa. Nah, di dalam form ini bisa kita kasih tahu dulu nih. Sorry, sini dia belum ya. Oke, tahu dulu kalau gitu. Kita nanti aja kita bahas tentang atribut apa di dalam formnya. Kita langsung ke dalam isinya. Nah, di dalam form ini kita mau bikin apa ya? Kita langsung rapin. Ya, boleh deh. Masih kasar. Oke. Oke. Nah, ini ya. Jadi kita bikin satu buah form gitu di sini misalnya labelnya nama. Oke, contoh kalau tanpa sorry. Oke, nah si input tipe kita teks. Jadi inputannya itu bisa berupa teks. Oke, jadi kita bisa masukin apa aja. Nah, lalu name-nya itu adalah nama. Jadi si label ini, si input tipe ini adalah namanya nama gitu. Jadi ketika disimpan kita tahu bahwa kolom ini itu adalah name. Oke, nah lalu si placeholder ini tujuannya untuk menginformasikan gitu kepada user bahwa di kolom ini instruksinya tuh apa gitu. Jadi kalau contoh di sini nggak ada nih, kan kita bingung add placeholder. Kan kita bingung gitu ya. Kolom ini adalah kolom apa gitu ya. Kita suruh ngapain gitu. Dengan add placeholder ini kita langsung kita dapat bahwa oh di sini tuh saya disuruh masukin nama. Oke, tujuan placeholder itu cuma untuk itu. Jadi untuk memberitahukan si value ini tadi kita bisa berikan defaultnya secara awal ataupun tidak gitu. Jadi kalau ini saya berikan gitu defaultnya secara awal, misalnya namanya Irwan. Nah, udah otomatis isi dari si value awal itu adalah Irwan. Nah, tapi ketika saya kosongin, ya udah isi itu belum ada gitu. Jadi ketika apa yang saya input gitu, di sini misalnya namanya goreng ya udah. Nah, value-nya ini sebenarnya ketika kita submit atau apa, nah isi value-nya itu udah jadi si goreng ini nih, udah bukan kosong lagi. Gunanya untuk input tipe teks
Itu ya. Oke. Hmm. Lalu kita misalnya tadi butuh password, kita ganti aja name-nya jadi password, tipenya tadi jadi password. Oke, kepanjangan. Masuk. Password sebenarnya nggak gitu jauh berbeda gitu dengan info tipe teks, cuma bedanya itu apa yang kita inputkan, nanti langsung disembunyikan itu atau di convert jadi bintang-bintang atau apapun. Oke, jadi kita nggak bisa apa kita nggak bisa lihat isinya. Oke, ini untuk tipe password, ada tipe apa lagi? Tipe tag, password, ini checkbox, radio, text area. Oke, oke, text area ini keduanya hobi. Hmm, Loh, input hobi, oh langsung. Oke, baik. Radio bisa tentang apa ya? Radio. Nah ini ya untuk text box dan radio box sebenarnya ini kita tujukan agar si user tuh nggak perlu input gitu. Jadi kita bisa batasin gitu agar opsinya itu kita misalnya tujuannya itu agar si user tuh nggak apa ya
nggak terlalu bebas gitu. Jadi kita pengen mengevaluasi gitu kan, seberapa banyak yang hobi membaca, seberapa banyak hobi yang menulis gitu, seberapa banyak yang hobinya tidur gitu. Kalau kita kasih inputan textbook, otomatis kan si user bisa masukin apa aja gitu ya. Ada yang ntar hobinya main Mobile Legend, ada yang hobinya ntar lari pagi, ada yang hobinya ntar pacaran, ada yang hobinya dari cari cowok gitu. Kita kadang tahu gitu. Apa yang diinputkan oleh si user bisa terlalu luas gitu. Nah, dengan tujuannya sini ya lagi kita jadi bisa membatasi apa yang bisa dimasukin ke user. Yang kedua, kalau si checkbox ini si user itu bisa menginput lebih dari satu nih. Contohnya si user ini misalnya hobi itu membaca dan menulis gitu. Kalau kalian pengen opsi seperti itu ada gitu ya, kalian lebih tepatnya pakai checkbox gitu. Atau kalian mau ngebatasin hanya boleh salah satu gitu ya. Ketika dia membaca ya udah hobi dia tuh harus membaca aja gitu, nggak boleh hobi menulis. Nah, kalian pakainya radio box. Nah, contoh di sini kita pakai penggunanya tuh ke jenis kelamin. Oke. Karena nggak ada yang jenis kelamin dua-duanya gitu ya. Jenis kelamin saya pria dan juga wanita, Pak. Nah, jadi kan itu nggak mungkin ada gitu. Nah, contoh di sini jenis kelaminnya ada tiga gitu. Ada pria, ada wanita, ada non-biner gitu kan. Salah sekarang udah mulai ada. Nah, jadi ya udah dia cuma bisa pilih salah satu gitu. Jadi dia non-biner atau pria atau wanita gitu. Dia nggak bisa pilih lebih dari satu. Nah, sedangkan kalau checkbox kita bisa pilih lebih dari satu gitu ataupun semuanya. Nah, fungsi si tadi kita ada cek, sorry. Ini. Nah, posisi ceket ini sebenarnya ini berupa atribut ya. Tujuannya ya udah dia memberikan nilai secara awal itu kalau dia tuh udah tercek dari awal. Jadi kalau kalian ada kebutuhan seperti itu ya udah kalian tinggal tambahin atributnya si ceket ini. Ya, tapi kalau enggak ya kosong ini. Setelah itu tadi ada atribut apa lagi? Radio, yang oh teks ada ya. Oke, ini tadi dikasih tahu. Nggak ada. Terus areanya tentang apa? Hmm, deskripsi. Hmm, oke. Nah, kalau teks area itu kita nggak pakai input tipe ya. Jadi langsung aja. Di sini namanya teks area. Nah, misalnya di sini description. Nah, si teks area ini juga kita bisa atur. Tadi di sini tuh bisa ada row 3, apa lagi ya? Oh, ini kita yes. Nah, ini salah satu juga namanya teks area. Tujuannya itu untuk kita masukin apa teks inputan yang panjang. Ya, contohnya deskripsikan diri Anda atau suruh suruh mengarang, suruh apalah pokoknya inputan yang kira-kira tuh isinya itu bisa panjang. Oke, dan kita bisa atur gitu kan mau seberapa apa, seberapa panjang dan seberapa ininya apa seberapa tebal lagi, seberapa luas itu kolom inputannya.
Oke, nah, eh, teks area juga, sorry, kolom teks juga bisa kita atur gitu, berapa panjang, berapa ini, tapi dia nggak akan seluas si teks area ini, karena dia bisa nggak cuma ke samping, gitu, bisa juga ke bawah. Oke, nah sedangkan kalau si teks ini kita bisa ke bawah, tapi tetap isinya tuh cuma bisa satu baris gitu, dia nggak bisa lebih. Oke, nah, sedangkan kalau si deskripsi ini kita bisa isi banyak baris gitu. Oke. Nah, ini penggunanya. Balik lagi, sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau yang tag area, kita dapat. Oke, text select. Oke. Selected people. Kita pakai send. Kita butuh value-nya dapat aja. Oh, nah, oke, ini salah satu juga. Kalau ini kan apa? Kolom hobi ya radio. Radio tadi kan tujuan untuk pilih salah satu gitu ya. Nah, sebenarnya si select ini juga sama. Kita batasi gitu pilihan si user dengan pilihan yang ada gitu. Nah, contoh bedanya kalau tadi si radio box ini ketika dia ada banyak gitu kan. Nah, ini kan akan habis gitu ya. Contoh saya jenis kendaraannya tuh ada 50 gitu kan. Kalau kalian pakai radio box bakal akan muncul nih ke kiri gitu kan sebanyak 50 gitu kan. Nah, itu kan akan apa ya? Dari segi user interface juga nggak bagus gitu. Dari segi ke si user pun juga dia akan sedikit wah sedikit sedikit enggak sedikit sih cukup cukup lelah gitu dan ketika baca pilihan-pilihan yang ada. Ini salah satu pilihan juga ketika misalnya opsinya itu ternyata ada banyak banget gitu ya. Nah, contoh di sini kita pakai select. Ini jadi dia nampilin seluruh pilihan yang ada. Oke, nah di sini juga sama kita bisa tambahin beberapa atribut. Misalnya kita mau langsung apa yang kepilih di awal itu si Honda gitu ya. Nah, ini otomatis gitu ya. Walaupun paling awal tuh BMW gitu ya. Nah, tapi kalau nggak ada ya dia akan muncul paling atas gitu ya. Contoh di sini. Nah, kita biar aman. Paling atas jadi nggak ada. Oke. Oke, nah ini penggunaan select. Setelah saya oke.
Ini kita bikin hmm, oke, ntar dulu ya itu. Oke, kita password baca. Ini ya, kalau reset tuh dia cuma ngereset form yang udah ada, oke, jadi kosong lagi. Kalau submit itu dia untuk mengirim isi datanya gitu ya. Nah, di sini mana ya? Nah, yang mana si form? Nah, karena form kita ini cuma si polos, bukan polos, belum kita berikan atribut apapun gitu ya. Jadi ketika kita submit ya dia akan ngirim ke halaman diri dia sendiri lagi gitu, kecuali kita arahkan gitu ya. Oke, nah submit ini untuk mengirim, oke, bisa kita kasih value, misal kalau kalian mau ganti isi teksnya, jadi simpan, dia berubah. Oke, ya sebenarnya ada satu lagi, ini namanya itu button. Nah, oke, oke. Sebenarnya ada dua cara kita bisa pakai si submit ini, atau kita pakai button gitu. Pembedanya itu ada di sini. Ketika kita tipenya submit gitu ya. Ketika ini kita simpan ya udah opsi hal yang dia lakukan itu ya udah dia cuma mengirim data di dalam form kita ini ke apa ke sesuai gitu ya, tujuan yang kita mau gitu kemana gitu. Nah, tapi kalau si button ini bisa kita modif lagi nih ketika tombol ini ditekan gitu. Misalnya kita mau melakukan apa gitu ya, melakukan entah ada proses validasi atau proses segala macam, entah mau ngapain gitu ya, ngasih ngasih tahu gitu sedang tombol ditekan atau apapun, nah baru prosesnya itu di submit dulu atau apa. Nah, jadi tergantung penggunaan. Misalnya ketika kita melakukan sini dia melakukan running JavaScript dulu gitu. Baru setelah itu JavaScript-nya melakukan proses selesai, baru datanya itu kita submit gitu atau kita value. Nah, jadi kita bisa modifikasi seperti itu. Kita butuh pakai button gitu ya. Tapi kalau ya udah coba pengen langsung ke submit aja, ya udah kita pakai input tipenya submit. Oke, nah pembedanya tadi kita lihat di sini. Ini saya hide dulu. Nah, ini karena saya tadi nggak ituin ya. Jadi tipenya itu secara awal tuh dia akan tipe get. Oke, nah tadi ya kan ada get dan post. Nah, pembeda itu di sini. Kalau tipe get, nah datanya itu akan muncul di URL gitu ya. Jadi kita tahu nih bahwa kalau saya di input itu nama ASD gitu, password ASD, hobinya tadi saya checklist membaca, itu description-nya SDSTA gitu. Lalu setelah itu dia ada lagi kendaraannya strip gitu. Nah, kalau tadi misalnya saya bikin siapa ya? Semuanya deh. Semuanya ini ada di luar form. Kayak secara tampilan akan sama gitu, kayak gitu ada perubahan gitu ya. Tapi ketika kita submit, form yang dikirim itu nggak ada gitu ya. Ya, nah, jadi dia nggak mengirim apapun gitu ya. Karena ya semua data yang kita bu kita buat itu dia adanya itu di luar formnya tersebut gitu. Dia ada di luar batasan si form ini nih. Nah, jadi hati-hati ketika kalian bikin. Jangan sampai kalian bikin apa yang buat tipe value-nya itu ada di luar form, jadi data yang kalian buat itu nggak akan terkirim. Oke, kita bagi dulu. Oke, kita masuk ke kita ganti jadi post.
action. Nah, kita sama pakai si tes PHP dah ya. Oke, nah. Ada ya lupa actionnya gitu. Tuh. Nah, ini kita udah ubah ya bahwa si metode kita ini kita rubah tipenya itu metodenya jadi post, lalu actionnya itu kita arah ini. Actionnya itu ketika di submitnya atau disimpan itu kita arahkan dia ke tes PHP. Oke, nah jadi ketika si form ini kita isi data paspor. Ketika kita simpan gitu ya. Nah, metodenya udah jadi post ya. Jadi otomatis di URL ini nggak terlihat gitu ya. Jadi jauh lebih aman karena si user nggak tahu apa yang dikirim gitu ataupun misalnya ada hacker atau apapun. Jadi dia juga nggak tahu data apa yang dikirim. Jadi oke, lalu kedua itu ya udah ketika di submit data itu kita arahkan ke si tes PHP. Nah, si tes PHP-nya ini tadi saya pilih ini isi datanya tuh apa gitu, apa yang dikirim gitu si dollar post itu. Nah, di sini kita dapat gitu ya bahwa isi datanya itu tadi sesuai name yang kita buat. Name-nya itu namanya itu adalah STIS, passwordnya itu adalah ini, hobinya tadi dia tidur gitu ya. Lalu si ini apa jenis kelaminnya itu non biner, description. Oh, ada yang salah saya. Oke, di sini. Oke, nah ini ya pembedanya tadi di sini karena tadi apa hobi yang saya berupa teks biasa jadi ketimpa walaupun saya berikan gitu kan opsinya itu bahwa si pengguna atau si user itu bisa menginput hobi lebih dari satu gitu ya. Nah, karena tadi saya cuma teks biasa jadi hobinya itu ketimpa semua. Jadi cuma satu yang paling akhir gitu ya yang muncul. Nah, kalau seperti ini jadi saya tampung lagi hobinya ke dalam bentuk array. Nah, jadi kita dapat semua nih. Oke, si hobinya ini di sini ada tiga gitu ya. Hobinya itu adalah membaca, menulis, tidur. Oke. Oke, nah kita dapat semua datanya udah, tinggal kita proses nih si datanya ini, entah kita mau masukin ke dalam database atau ada proses selanjutnya segala macam, gitu. Kita udah dapat gitu semua input yang di dalam si user. Oke, kita terlalu jauh kayaknya. Selanjutnya, oke, contoh website. Oke, contoh nanti dulu. Nah ini latihan sebenarnya sama kayak yang tadi saya bikin nih buat kalian coba di rumah kalau mau bikin latihan. Oke, nah, oke, nah, masuk sini. Oke, nah itu tadi beberapa tentang pop. Sampai sini, ada yang mau nanya dulu sebelum kita lanjut? Permisi Pak, mau tanya Pak. Iya,
Kan di Sololan kemarin kalau misi form kan ada yang required fields itu Pak. Itu apa Heeh. kalau misal ngasih fungsi required itu apa harus satu-satu Pak? Di sini iya, betul. Nah, visi, sorry, saya sambil contohin aja. Nah, required itu, saya lupa contohin. Required itu di sini ya. Jadi misalnya, nah, sini saya tambahin atribut required itu tujuannya tuh buat nandain gitu, mana form yang wajib atau enggak. Nah, jadi ketika saya simpan, nah, saya dapat tuh bahwa si kolom nama ini harus ada nih. Untuk kalau saya nggak kasih required ini, saya simpan ya udah datanya lolos aja gitu kan, masuk gitu kan, dalam proses. Nah, dengan ada si required tadi, oke, nah sebenarnya kita bisa ngebatasin nih agar si user ini memasukkan gitu kan data yang menurut kita tuh wajib gitu atau harus gitu ya. Sebab kalau nggak diinput ya datanya tuh bakal error gitu kan atau nggak berguna gitu datanya jadi nggak gitu valid. Oke, nah penggunanya tuh apakah harus satu-satu atau enggak gitu. Penggunanya satu-satu karena ya balik lagi setiap form ini kita harus buat gitu kan. Mana form yang wajib, mana yang enggak gitu kan. Kalau si salah tadi kita atur gitu ya dari awal buatan misalnya si nama ini wajib, password ini wajib. Kalau membaca ini wajib atau enggak gitu. Kalau menurut kalian enggak wajib ya kalian bisa enggak tambahkan gitu. Tapi kalau menurut kalian ini wajib ya udah tambahkan di sini. Sorry. Wah, ya gitu. Oke, nah jadi kita simpan, kita dapat bahwa kolom ini wajib, simpan, ini wajib, simpan. Nah, ini kita harus pilih gitu kan. Jadi kemudian seperti itu. Jadi kalau ditanya satu persatu ya, karena kita harus sorry, karena kita yang tahu gitu kan bahwa mana form yang wajib, mana yang enggak. Oke, di option value di sini. Nah, kalau untuk select sini tambahnya di sini required, gitu. Enggak di option value-nya ya. Kalau textbox dan radio di tiap input tipenya kita tambahin wajib atau enggaknya gitu. Oke, description, text area ini sebenarnya kayaknya nggak bisa, bisa tetap. Oke, selain itu sama. Ini contoh berarti semuanya required ya. Berarti nama harus, password harus, iya harus. Hobi saya hilangin. Oh ya, hobi nggak wajib, nggak apa-apa deh. Simpanan. Sini ini checkboxnya karena kita udah dapat default value awal ya, jadi makanya dianggap udah diisi. Nah tujuannya seperti itu. Jadi kalau kalian pengen ngebatasin mana form yang harus diisi atau enggak. Oke, ada lagi? Kita lanjut tadi ke oke example example. Oke, sebentar. Oh, langsung sih. Ya, sebenarnya di form ini saya mau bahas ini. Kita bahas UAS. Nah, itu. Sembari kita masuk ke contoh website ini, sebenarnya kita langsung aja masuk ke UAS. Oke, nah, UAS kalian ini saya langsung kasih tahu di awal ya, karena apa pembuatannya nggak cepat. Oke, jadi kalian butuh waktu. Jadi saya kasih waktu sebenarnya cukup lama gitu. Kita sebelum UAS beberapa minggu, 6 ya, iya 6 ya. Oke, satu setengah bulanan lah. Oke, sebenarnya itu waktu yang cukup. Nah, jadi UAS kalian itu adalah kalian bikin satu buah satu buat satu sebuah ya boleh satu buah satu buah web
satu buah website. Oke, nah websitenya ini harus ini ya. Yang harus ada proses growth. Oke, kalau buat yang belum tahu, growth itu adalah create, review, update, dan delete. Oke, nah jadi sorry, berarti sebelum ada growth harus ada ini minimal satu dua. Oke, nah kalian bikin satu website, websitenya itu minimal harus ada satu form itu ya, lebih nggak apa-apa, tapi minimal harus ada satu form, nah, di mana nanti formnya itu kan kita pakai untuk si proses CRUD ini nih. Jadi CRUD itu adalah proses create, read, update, dan delete ke dalam database. Oh, saya lupa. Proses CRUD secara. Nah, proses CRUD-nya itu adalah nanti kita proses itu secara object oriented. Oke. Jadi nggak cuma langsung insert gitu ke dalam database. Tapi tenang aja, nanti kita seiring pertemuan kita pasti bahas satu persatu gitu ya, gimana cara koneksi ke dalam database, gimana cara nge-read data dari dalam database, gimana proses read-nya gitu, update dan delete. Nah, selama pertemuan ini kita akan bahas. Oke, nah jadi karena prosesnya cukup panjang makanya saya informasikan dari awal. Oke, nah prosesnya ini wajib. Oke, cara CRUD. Terus apa lagi ya? Satu buah form, satu buah form. Oh, tema website-nya. Oke, oke. Nah, tema website ini supaya ini ya, supaya apa ya? Supaya makin seru gitu atau makin menantang, nggak terlalu apa? Nanti nggak kayak UTS kalian sama semua. Tema website ini saya atur. Oke, jadi temanya nggak saya atur sih, kita sepakatin. Oke, jadi temanya itu kita pilih satu kata benda plus satu kata sifat. Oke, nah jadi di pertemuan hari ini, oke, nanti saya akan upload di learning itu kolom komentar, ya kolom buat forum gitu ya. Kita bikin satu buah forum. Nah di forum itu nanti kalian upload ya, kalian update gitu ya. Kalian mau menggunakan satu kata benda apa? Saya tambah di sini di learning. Silahkan Oke, nah di learning nanti kalian silahkan komen di forum ya. Kalian mau menggunakan satu kata benda apa, satu kata sifat apa gitu, dan di mana satu masih ya. Tiap mahasiswa itu cuma boleh menggunakan kata itu ya. Jadi saya nanti lihat di dalam komen itu siapa yang udah komen duluan gitu ya. Misalnya apa? Misalnya Dimas sudah komen nih, dia mau pakai kata sifat next gitu ya. Misalnya Dimas dia mau pakai kata bendanya kerja, terus kata sifatnya pintar gitu ya. Nah ini jadi tema dia nih, dia mau bikin satu buah aplikasi gitu ya menggunakan dua kata kerja ini ya. Nah kalian nanti temanya apapun gitu, kerja pintar, terus kalian bikin website tentang tentang gimana cara mengefisiensikan kerja secara pintar gitu, atau kalian mau ngarang aja gitu ya, nggak perlu harus kalian buat itu, intinya cuma ide ide kasar aja. Oke, atau jangan meja deh, meja gitu, meja pintar gitu misalnya. Kalian mau, saya si Dimas ini pengen bikin di mana meja itu layarnya itu adalah full
full meja atasnya apa ya? Oh iya, pokoknya di mejanya itu adalah sebenarnya satu buah layar Android gitu ya, di mana jadi meja tersebut bisa apa ya, baik lagi bisa buka aplikasi, bisa segala macam gitu. Idenya itu seperti itu. Nah, misalnya sih di Mas Tokopedia nih di halaman ini. Nah, lalu setelah itu di beberapa forum ke bawah gitu ada yang pakai kata meja dan pintar, kata meja pintar ini yang lain udah nggak boleh pakai ya, berarti si Dimas ini udah pakai nih. Jadi kalau ada ketemukan yang sama gitu ya, idenya sama ya, berarti yang komen pertama kali nah itu yang berhak gitu pakai idenya. Nah yang sisanya dia harus ganti idenya apa. Oke, contohnya apa lagi? Apa ya? Ya botol, misal botol, ya pintar-pintar kalian aja sih. Botol cerdas gitu misalnya. Nah, kalian bikin tumbler gitu ya yang ada misalnya ada artificial intelligence-nya gitu ya, bisa ngecek suhu, bisa ngasih tahu gitu kan. Perkiraan jumlah airnya berapa segala macam. Nah, artinya nggak harus jadi gitu kalian bikin ini cuma tinggal entah itu sebuah blog entah itu apapun. Nah, ini saya contohin seperti itu. Contoh langsung saya pakai template gratis. Nah, ini portfolio dulu. Oke, ini contoh simpel aja ya. Kalian boleh sebenarnya pakai template kayak gini, template yang udah jadi gitu ya. Pakai aja gitu, nggak usah mempersulit diri kalian. Contoh saya misalnya di sini saya download gitu ya dari si Starbooster, ada banyak. Nah, saya pakai misalnya karena saya rasa ide gitu kan dengan template yang ini cukup cukup mirip gitu ya. Jadi apa yang saya rubah itu sebenarnya udah nggak perlu banyak, nggak perlu banyak perubahan. Contoh di sini saya pakai si Starbooster. Oke. Oke. Seperti itu. Nih ya, ini udah ada di lokal saya nih. Si contoh si template tadi. Udah, ini malah udah ada formnya. Jadi udah ada formnya gitu. Ya udah, tinggal oke nanti untuk room berikutnya saya pakai ini deh. Oke. Contohnya berarti kita tadi saya pakai apa ya? Pinjam pintar. Oke. Nah,
nggak usah ide seperti kalian bikin gitu. Contoh di sini saya bikin tadi misalnya si Dimas bikin meja pintar, ya udah kalian bikin tagline gitu gini aja gitu kan. Meja pintar, gitu. Meja yang mempermudah hidup Anda, ya udah. Berarti saya cukup lihat gitu ide kalian tuh ngapain. Oke, lalu saya itu udah. Nah, yang penting ada tadi ada satu buah formnya nih. Nah, contoh di sini ada form kontak gitu ya. Nah, ntar ya udah kalian tinggal aktifin si form kontaknya ini. Ketika disimpan masuk gitu ke dalam database kalian, lalu bisa dilihat, bisa ditampilkan prosesnya tuh eh, proses kayak gitu aja. Nah, setelah itu kita lihat ke satu ide. Kedua itu apa sih? OP-nya yang ketiga di sana. Ini kecil ya. Ini. Oke. Nah, ini ya. Oke, nah jadi penilaiannya cuma 3 poin ini doang. Pertama tuh ide kalian itu semakin unik, semakin kreatif, oke, dan apa? Sorry. Nah, ini ya. Pertama ide itu tema kalian semakin unik, semakin menarik. Kedua itu fungsi CRUD-nya dan dan kalian buatnya itu secara object oriented atau enggak. Oke. Dan ketiga itu adalah tadi tampilan desain kalian itu kesesuaian dengan ide atau tema kalian gitu ya. Contoh di sini kan masih 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 kasar ini, masih belum gitu ya. Nah, tapi semakin apa? Semakin menarik atau dan semakin mudah gitu ya. Saya menangkap gitu ide kalian gitu ya. Ketika meja pintar gitu kan, saya ngelihat isinya itu tentang apa dan semakin cepat gitu ya. Saya nangkap, oh berarti semakin bagus gitu, semakin bagus desain kalian dan semakin ya semakin baik gitu. Saya bisa menangkap ide kalian itu seperti apa gitu dengan tampilan kalian yang bagus gitu. Oke, itu aja. Ada yang mau nanya dulu? Pengumpulannya nanti saat UAS, oke. Jadi kalian masih punya waktu. Silakan kalian pikirin. Oh ya, tapi untuk minggu depan itu batas pengumpulan ininya ya. Yang mana dia? Batas pengumpulan ini nih. Tema kalian, oke. Satu kata benda dan satu kata sifat kalian mau gunakan itu apa? Oke, nanti bikinnya bikinnya nggak harus PHP sebenarnya. Bikinnya tuh yang penting website, oke. Mau pakai JavaScript di PHP, oriented, nggak apa-apa kalau JavaScript sebenarnya. JavaScript ya sebenarnya kalau kalian pakai JavaScript full itu cuma mempengaruhi di logical object kalian aja sih. Untuk form tampilan semuanya sih masih HTML gitu ya. Oke, nggak ada masalah sebenarnya, nggak cuma perubahan sedikit. Oke, nah yang nggak boleh, oke deh. JavaScript nggak boleh, yang nggak boleh itu dilarang. Sebenarnya nggak dilarang sih. Ya dilarang.
Nah, sebenarnya bukan dilarang ya. WordPress atau Blogspot itu kalau kalian ambil template-nya doang gitu ya, terus kalian pakai itu nggak ada masalah. Tapi kalau kalian full gitu ya, pakai WordPress terus uploadnya di WordPress, nah itu kan nggak akan, ya nggak mungkin object oriented gitu ya, pasti kecuali kalian rombak, rombak total gitu isi dari si WordPress-nya gitu ya. Dan itu effort kalian jauh lebih banyak. Oke, jadi kemungkinan hal itu terjadi itu kecil. Oke, jadi kalau kalian cuma pakai template WordPress gitu ya, kalian buat secara object oriented, terus kalian buat itu silahkan aja. Tapi kalau kalian pakai full WordPress itu udah pasti ya cuma buat website aja itu, walaupun connect ke database semuanya bisa, tapi nggak akan secara object oriented. Nah, jadi nggak apa bukan bukan nggak bukan nggak ada ya. Jadi kemungkinannya itu pasti nggak bisa bukan nggak bisa. Kalian pakai itu juga pasti nggak object oriented. Jadi mending nggak usah sekalian. Oke, nah, oke, terus apa lagi ya? Udah sih sisanya. Oke, nah untuk pengumpulan sebenarnya nanti kan ukuran di e-learning kita itu maksimal 10 mega ya. Mungkin kalau kalian ada yang nanti pakai apa library-nya banyak gitu, atau kalian pakai gambar ya ukurannya besar-besar itu kan gambar sekarang mungkin ngaco tuh. Bisa aja satu gambar 10 mega sendiri udah ada. Nah, kalau ukuran terlalu besar silakan kalian pakai apa pakai aplikasi cloud sendiri gitu, entah pakai Google Drive, entah pakai apapun. Nah, taruh link dari Google Drive-nya itu di dalam e-learning nanti, oke, supaya ya saya bisa lihat ke dalam Google Drive kalian. Oke, itu aja. Ada yang mau nanya lagi? Ini mana tadi? Ini baru udah jadi. Kayak tadi super simpel ya, nggak perlu berbulan-bulan. Kalian kalau udah dapet tema yang sesuai, kalian comot gitu kan, kalian pasang, udah tinggal kayak seperti ini contoh udah jadi nih. Udah kalian tinggal aktifin si home-nya ini secara root, selesai. Oke. Absen. Ya. Nggak usah deh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan hari ini. Ini kita. Tapi tenang aja ya, ini kan secara form kita masih apa baru belajar form nih. Nanti pertemuan berikutnya pasti kita akan bahas gitu tentang gimana cara proses rootnya, gimana cara apa. Nah, biar lebih enak, saya pakai si ini deh, biar kalian enak prosesnya juga sama. Oke. Sama berarti tugas kalian itu ya, kalian tentuin tema kalian. Kalian mau pakai satu kata misalnya satu kata sifat yang kalian gunakan tuh apa. Nanti saya akan lihat di apa di e-learning gitu di dalam forumnya itu siapa aja. Yang udah oke, cukup sekian kalau gitu dari saya. Thank you for today. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye. Oke. Oh ya nanti teks itu saya update ya di e-learning. Kayaknya belum ada di e-learning sekarang.